Halo semuanya, jumpa kembali dengan bengkel gitar Banjarnegara, bengkel servis gitar di Jalan Candi Baru, Kelurahan Sokanandi, Banjarnegara, negara yang tidak ikut Piala Dunia 2026. Tapi kita ikut sebagai penonton ya guys ya, kita ikut nonton. Kali ini kita kedatangan Yamaha Pacifica PAC 102 dengan kondisi fret yang kotak, sudah coak dan perlu diganti. Dan gitar tipe ini merupakan gitar yang bisa menjelma menjadi gitar PRS guys. PRS, P-nya itu adalah Pacifica. Enggak, bercanda. Yamaha Pacifica yang ada simbol Yamaha-nya tentunya. Nanti akan kita bereskan. Gitar ini kalau di website resminya harganya sekitar 134,90 dolar, tapi di diskon jadi 119,97 dolar. Itu kalian hitung sendiri kalau dirupiahkan berapa, plus shipping atau ongkos pengiriman lewat kapal 80 dolar. Nanti kalau udah masuk ditambah cukainya kena berapa, ditambah kena pajak lagi gitu ya, masuk ke Indonesia ya harganya sekitar ya kalian hitung sendiri lah guys. Oke. Transportnya sudah kita atur dan kita cek kelurusan backbone-nya dengan kondisi masih ditarik sama senar. Input jack juga lepas dan ini ditambal menggunakan plaster. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kita panaskan soldernya dulu. Sambil nunggu soldernya panas, kita kendorin semua senar. Mendorin semua senar ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melepas senar. Jadi biar melepas senarnya tidak susah seperti itu. Sebenarnya ada satu metode lagi untuk melepas senar, yaitu dengan senarnya dipotong. Ya itu sah-sah saja, bebas kalian mau lakukan yang mana. Tapi karena ini senarnya mau kita gunakan lagi untuk menarik neck nanti. Nah, kita tidak buang senarnya. Ini senarnya akan kita gunakan untuk ngetes nanti hasilnya, buat ngetes doang. Nah, ini kondisi fretboard setelah dilepas senarnya. Banyak noda-noda yang tertinggal, banyak juga fret yang sudah kotak. Gitar ini bolt on, jadi necknya bisa dilepas dengan cara melepas 4 skrupnya. Ada beberapa gitar yang skrupnya ada 4, ada yang 3. Kebetulan gitar ini skrupnya ada 4. Ada juga yang nggak bisa dilepas karena satu sambungan. Kalau ini kebetulan bisa dilepas, jadi kita lepas saja biar ganti fretnya lebih gampang. Nah, ini hasilnya kelihatan kotor ya guys, sama kelihatan banget. Setelah kita lepas, nah itu bukti kalau gitar ini ori. Ada tulisan PAC 012 yang artinya gitar ini sudah di QC sama pihak Yamaha-nya. Berikutnya kita lepas fretnya dengan solder yang sudah dipanaskan tadi. Nah, biar lemnya cair, nanti ketika dilepas kayunya nggak terangkat seperti itu. Ini kita ngerjakannya malam hari. Gitar ini datang tadi sore, padahal tadi sore hujan lebat. Miliknya datang ke sini dan ini gitarnya buru-buru mau dipakai lagi, jadi ini kita kerjakan malamnya langsung. Nah, kelihatan ya guys, asapnya berterbangan
itu tandanya lemnya menguap. Ini kita panasin menggunakan solder, terus kita cabut threadnya dan kita bersihkan, kita rapikan kembali. Kami sudah melakukan riset bahwa gitar ini termasuk ke dalam kategori gitar dengan budget pelajar, artinya gitar khusus untuk pelajar, terutama pelajar London School, Melbourne School, dan mana ya, singkat cerita, fretnya sudah tercabut semua dan ini kondisi fretboardnya ada beberapa noda bagian middle setnya tidak nempel, ada beberapa rongga, begitu juga dengan bagian treble-nya, treble setnya juga tidak nempel, dan bagian bass setnya sudah nempel. Itu artinya sudah cukup bagus. Berdasarkan info dari pemiliknya, gitar ini ada sedikit crack atau bagian retak halus, kelihatan nggak tuh? Ya, retakannya kira-kira sekecil sehelai rambut, tapi harus diperbaiki, kalau nggak nanti nyebar. Itu kata pemiliknya kayak gitu, jadi nanti akan kita beresin. Tuh, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di zoom. Nanti akan kita kasih lem di bagian ini. Setelah itu kita press atas dan bawah. Terus kita tunggu sampai lemnya benar-benar mengering. Nah, kelihatan tuh bekas lemnya. A few moments later. Singkat cerita, sudah kering lemnya. Tentu saja kita nunggu seharian, terus kita lepas dan kita cek lagi. Kemudian string retainer dan tuning bagnya kita lepas. Ini tujuannya nanti akan kita bersihkan, karena ini dryer dan tuning page serta string retainernya itu kategori vintage ya, jadi mudah kusam, mudah berkarat juga gitu. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, ini bukti kalau gitar ini gitar vintage, jadi kusam pun tidak masalah. Nutnya juga kita lepas biar nanti ketika meratakan fretboard itu tidak nabrak. Nah, jadi nutnya harus kita lepas. Kita tutup dulu lubang truss rodnya biar tidak kemasukan serpihan kayu. Berikutnya kita bersihkan bekas lem yang tadi. Kita bersihkan, gosoknya pelan-pelan aja menggunakan amplas halus. Next, kita tandai menggunakan pensil. Kita marking karena sudah kita pastikan truss rodnya masih sehat dan masih lurus. Gosokan pertama kelihatan mana yang sudah kena, mana yang belum. Kita bersihkan, kita ulangi terus, kita tandai, kita amplas, terus kita tandai lagi, kita amplas terus hingga ledang gandum dihujani meteor coklat, lalu terciptalah Coco Crunch. Sedikit informasi bahwa pemilik gitar ini merupakan gitaris top level yang ada di Banjarnegara, salah satu personil dari grup band Ruang Hampa. Di circle Banjarnegara itu sudah cukup terkenal ya, kadang ngisi di pensi-pensi sekolahan gitu.
banyak jobnya gitu. Kadang dia juga kelihatan megang bass gitu, tapi ya nggak masalah, main gitar juga, megang bass juga, ya bebas-bebas saja. Nah, ini gosokan berikutnya kelihatan sekali di depan sini, artinya pemiliknya juga masih sering pakai chord D. Nah, ini bentuk D ya, chord D, ini G, ini A gitu ya, kelihatan sekali ya, tapi nggak masalah, namanya gitaris pro, gitaris ahli pun juga mereka masih menggunakan chord dasar gitu, santai saja. Nah, ini kita bereskan lagi, tuh masih kelihatan ya, bagian depan dan bagian belakang tinggal dikit, bagian belakang dan bagian depan masih tinggal sedikit lagi, artinya kita tandain lagi, kita marking lagi menggunakan pensil dari depan sampai belakang, kita tandain, terus kita amplas lagi sampai semuanya rata. Singkat cerita, semuanya sudah rata dari depan sampai belakang. Dibuktikan dengan not stretch X bisa berdiri sendiri, artinya kayu dan penggarisnya sudah nempel. Nah, ini kita olesin menggunakan lemon oil biar warna asli kayunya kelihatan dan seolah-olah kelihatan seperti baru lagi. Tidak hanya bagian depan tapi bagian samping juga ya. Nah, ini kayu yang bagian depan menggunakan maple, yang belakang menggunakan maple, yang depan menggunakan rosewood. Nah, tuh kelihatan ya mengkilapnya ya, saking mengkilapnya bisa buat ngaca. Ini singkat cerita sudah kita bentuk radius. Jadi setelah rata tadi kita amplas lagi menggunakan radius, terus fretnya juga sudah kita nibbler, tinggal dipasang. Tapi sebelum dipasang kita bersihkan dulu, setelah itu kita beri lem, kita pakainya lem putih karena ini slot threadnya juga masih bagus. Nanti kalau pakai lem putih nggak mau nempel, baru super glue yang akan turun tangan. Nah, biar menghemat durasi, ini singkat cerita semua fretnya udah dipasang, terus kita potong yang berlebih, kita potong lebihannya, terus kita tandai menggunakan masking tape, artinya biar kayunya nggak kotor ya, karena setelah ini kita akan ratakan fret yang baru dipasang. Nah, kita memutuskan untuk memasang masking tape-nya itu dari belakang. Tujuannya agar tentunya biarin terserah saya mau masang dari depan kayak dari tengah kayak dari belakang kayak bebas-bebas aja. Nggak ada bedanya, yang penting semua kayunya tertutup guys, seperti itu. Masuk ke tahap berikutnya yaitu beveling file kita gunakan untuk menghaluskan pinggiran fretnya biar ketika main itu enggak tajam-tajam, jadi tangan kita tidak merasakan tajam. Kita haluskan pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat, pelan-pelan aja, yang penting kena semuanya. Nah, ini kita menggunakan kecepatan yang diedit ya, aslinya mah gua ngerjakannya ini pelan-pelan, tapi kalau kita edit kecepatannya hasilnya masih belum kelihatan karena ketutupan.
Jangan lupa yang sebelahnya juga, sisi sampingnya juga, kan ini ada 2 sisi ya, tadi sisi bagian atasnya, nah sekarang sisi bagian bawahnya. Kalau sudah, kita beveling lagi, kali ini menggunakan beveling file 35 derajat, miring 35 derajat, biar makin halus lagi dan buat main tidak mengganggu, biar mainnya juga enak gitu. Nah ini hasilnya, pinggir-pinggirannya kelihatan sudah agak miring. Nah itu bekas-bekasnya itu guys, tuh kelihatan sekali ya. Setelah itu masuk ke tahapan fret and dressing, kita halusin pinggir-pinggirannya menggunakan kikir halus. Kalau tadi masih kikir kasar, ini menggunakan kikir halus. Setelah itu kita marking menggunakan spidol. Nah ini jangan marking pakai pensil ya, karena nggak kelihatan. Ini marking pakai spidol. Nah karena fret yang kita pasang itu nggak 100% semuanya rata. Nah jadi kita perlu untuk menghaluskan atau meratakan. Nah gosokan pertama biasa kelihatan ada beberapa fret yang belum kena, kita tandain lagi menggunakan spidol, terus kita amplas lagi. Singkat cerita hampir rata ya, sambil kita cek and recheck 3 fret. Bisa, kalau penggaris ini bisa berdiri sendiri sambil dirasakan ada yang godek-godek atau tidak tuh. Nah kalau masih ada yang godek-godek, berarti di bagian itu masih tinggi fretnya. Sejauh ini sudah rata fretnya. Nah terus kita marking lagi dan kita crowning menggunakan crowning file dari Hosco. Ini tujuannya biar fret yang tadi bentuknya kotak itu bisa bulat kembali. Nah kelihatan ya. Setelah itu kita haluskan menggunakan amplas halus, urut aja dari amplas yang 100, 150, terus 200 sampai 600 itu ya, semua kita amplas dari fret yang paling depan sampai fret belakang. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat amplasnya. Nah terus kita olesi menggunakan metal polish biar mencegah dari noda dan jamur, dan tujuannya juga biar fretnya makin mengkilap, dan tujuannya nanti ketika kena senar, kena gesekan senar itu nggak cepat habis juga. Pokoknya kalau kena gesekan senar tuh jadi bunyinya lebih bagus, itu kurang lebihnya. Terus kita lepas masking tape-nya. Berikutnya kita oles menggunakan lemon oil dengan campuran alkohol 70%, biar tujuannya fret yang sudah kita haluskan tadi menjadi lebih mengkilap, dan kayunya juga membentuk seperti warna aslinya, kelihatan baru. Dan tidak lupa bagian pinggirnya pun juga kita oles seperti itu guys. Nah saking kilapnya bisa buat ngaca ya. Tuh. Yang bekas lemnya tadi juga tersamarkan, nggak kelihatan. Berikutnya kita akan bereskan input jacknya. Nah ini skrupnya hilang satu ya. Kita bersihkan dulu, dan ini sudah kita cek meskipun input jacknya seperti ini,
masih berfungsi dengan baik. Kalau kita bersihkan dulu lubang skrupnya dari sisa-sisa kayu, terus kita potong lidi dan kita tambahkan serbuk kayu yang sesuai dengan bodi gitarnya. Kebetulan bodi gitar ini menggunakan kayu alder. Kebetulan kami juga ada stoknya serbuk kayu alder itu, jadi kita nggak perlu repot-repot nebang pohon karena stok kita masih ada, dan itu kita dapat dari serbuk, bukan satu pohon utuh. Paling satu ranting udah dapat banyak tuh serbuknya. Nah terus kita amplas. Nah berikutnya ini kita buka elektroniknya karena pemiliknya mengeluh, katanya suaranya noise ketika dimainkan. Nanti akan kita cek seperti apa. Dan ini ada beberapa skrup yang istilahnya dol gitu, jadi diputar nggak mau diputar. Nah ini diputar kan nggak mau, maka kita butuh bantuan skrup yang lain. Nah dan ketika dibuka, boom, ternyata gitar ini sudah di shielding, artinya harusnya gitar ini tidak ada noise karena semua komponennya sudah terlindungi, tetapi kok masih tetap bisa noise. Nanti akan kita betulkan. Nah di sini terlihat per yang digunakan ini per yang benar. Nah ini per, nah ini bukan per ya, ini kelihatan kayak gulungan besi yang bukan per. Ini per yang asli seperti itu. Kalau pernya benar itu kan bisa buat ngatur ketinggian pick up-nya. Nah berikutnya akan kita cek bagian-bagian dari potensionya sama switchnya. Nah kita cek jarumnya bergerak, terus ada yang jarumnya diem, ada yang jarumnya bergerak. Kita pastikan semua komponennya masih bekerja dengan lancar. Ini semua komponennya masih sehat, tidak ada yang perlu diganti komponennya. Ini sudah kita cek semua, shieldingnya juga berfungsi dengan normal. Nah, kita cek semua komponennya dan semua solderannya kita cek. Nah sekarang kita cek shielding dengan shieldingnya. Nah itu kelihatan bunyi kan tuh. Nah dengar nggak bunyinya? Nah di potensialnya juga bunyi, switchnya bunyi, potensio volume bunyi, knob juga bunyi, potensio tone juga bunyi, di pick up-nya bunyi, artinya shieldingnya ini bagus. Nah yang nggak bagus itu solderannya teman-teman, tuh solderannya berantakan, dan juga menggunakan kabel listrik. Harusnya ini pakai kabel audio. Nah biar nyingkat durasi ini udah kita bereskan semuanya, kabel listriknya juga udah kita ganti pakai kabel audio. Terus selanjutnya hardware-nya terdiri dari tuning pad dan string retainer, itu kita bersihkan biar mengkilap menggunakan brush remover. Terus skrupnya juga kita bersihkan sambil nunggu skrupnya bersih. Nah ini nanti dibiarin aja, nanti nodanya akan terangkat sendiri. Tuh kelihatan kan busa-busanya tuh, kelihatan busanya. Terus kita bersihkan satu persatu. Nah ternyata gitar ini sudah di upgrade sama pemiliknya, bridge-nya udah pakai Wilkinson,
pickup humbuckernya juga sudah di-upgrade juga tadi. Kalau pickup humbucker aslinya ini kan warnanya putih, ini tadi warnanya hitam. Nah, terus kita bereskan bodinya yang tadi kena bekas plester. Nah, kita bersihkan, gosok sampai bekas plesternya hilang. Nah, pickup bawaannya itu sebenarnya humbucker single. Aslinya kalau di website itu ya humbuckernya putih, single di middle-nya dan necknya itu juga warnanya putih. Kalau ini humbuckernya itu hitam. Nah, pickupnya kalau hitam itu artinya udah pernah di upgrade, artinya diganti ke yang lebih mahal, yang lebih tinggi. Begitu juga dengan bridge-nya, itu bridge dari Wilkinson, itu harganya juga lumayan. Ini jatuhnya bukan diganti yang abal-abal, tapi ini upgrade ini, ya kan. Salah satu ciri-ciri gitar pelajar berbudget hedon. Ya kan. Nah, berikutnya kita akan pasang nutnya ini juga tidak perlu diganti biar kelihatan vintage, jadi kelihatan kusem-kusem gitu. Berikutnya kita akan pasang tuning picknya. Ini nggak perlu kita ketok, kita pakai kapo aja gitu. Dan satu stick es krim ya. Tuh. Berikutnya string retainernya kita pasang. Dan berikutnya dryer mesinnya yang buat muter senar ini kita pasang. Dan kalau ini masangnya nggak urut nggak apa-apa, karena ini ketinggiannya sama, jadi tidak masalah. Kalau kebalik pun juga nggak masalah gitu. Yang penting jangan dibalik dari depan ke belakang ya. Masang senarnya ke depan soalnya ya. Oke. Berikutnya ini elektroniknya udah kita beresin. Tuh. Solderannya juga udah kita beresin. Kabel listriknya kita ganti dengan kabel audio. Nah, solderannya udah kita bersihkan pokoknya guys. Tidak semengerikan yang tadi solderannya. Tuh. Ini hasil input checknya yang udah kita beresin, yang tadi di plaster. Nah, terus kita pasang sekrup-sekrupnya. Nah, berikutnya kita akan pasang bolt on-nya yang menghubungkan neck dengan bodinya. Nah, pasangkannya jangan itu ya, diusahakan menyilang ya kan, dari sini terus sini gitu, diusahakan menyilang. Terus ini juga kita muternya pelan-pelan. Nah, sedikit tips bagi kalian yang mau masang bolt on di gitar yang ada skrupnya kayak gini, usahakan kalau masang itu selain tadi menyilang, nah terus ketika muternya juga jangan langsung dikencengin, tapi diputar, dikendorin dulu sampai bunyi klak gitu. Nah, kalau udah bunyi klak baru dikencengin pelan-pelan gitu. Diputar berlawanan arah jarum jam dulu, nanti kalau udah dirasa sudah pas, nah baru dikencengin. Nah, terus kita test drive dulu, ini lepas apa enggak. Kita test drive. Nah, ternyata aman, ini udah
cukup aman, tinggal dipasang senar. Dan senar yang digunakan adalah Elixir. Salah. Tuh senar gitar akustik tuh. Salah. Yang digunakan ini nih. Nah, Dedrio Nickel Wood. Yang ada Dedrio. Nah, Ini pemiliknya bawa senar sendiri, artinya dia yang request dipasang senar ini. Bebas-bebas saja, kita tidak pernah mengarahkan pemiliknya pakai senar apapun. Yang penting syarat dari kita senarnya harus ori, bukan senar bajakan, KW super gitu, KW apapun kita tidak mau, pokoknya senarnya ori, bebas merek apapun, dan yang penting sesuai dengan ukuran gitarnya. Udah tahu gitarnya senarnya 6, dibelikan senar bass yang cuma 4 ya nggak bisa kan. Kita pasang senarnya. Berikutnya kita pasang dari yang nomor 6 dulu, biar gampang aja sih, bebas aja sebenarnya mau masang dari nomor berapa, cuma kita kebiasaan masang dari yang nomor 6 dulu. Ini juga kita buat gulungannya enggak terlalu banyak, sedikit aja, jadi nanti sisa senarnya bisa dipotong gitu. Dan tidak disarankan menggulung terlalu banyak teman-teman, ini 3 atau 2 atau 3 atau 4 itu sudah cukup gitu ya, tidak perlu sampai semua senar digulung di sini gitu. Wah sayang nih, gue beli senarnya mahal banget, sayang kalau dipotong digulung semuanya gitu. Tidak disarankan ya. Tuh. Nah ternyata kita mutarnya pakai sting winder ya. Tadi nomor 6 nya kita putarnya pakai tangan, kita lupa kalau ada sting winder. Nah, kita putar pakai ini biar lebih gampang. Nah kita tuningnya di dalam karena tadi tiba-tiba di luar udah mulai gerimis ya, pertanda hujan. Kita setting senarnya di dalam, kita tuningnya di dalam. Biasa kita tidak akan menggunakan tuning standar, tuningnya akan kita drop 1 oktav dulu karena senar baru. Nanti kalau udah mau diambil sama pemiliknya baru di tuning standar kayak drop D, drop G, drop setengah, apapun selera pemiliknya, bebas-bebas saja. Dari kami kita buat drop 1 oktav dulu. Sisa senarnya kita potong biar kelihatan lebih rapi. Yamaha Pacifica yang bisa menjelma menjadi gitar TRS ya. Ketinggian senarnya, string actionnya kita setting sesuai standar aja, sesuai bawaan gitar ini, gitar yang seharusnya. Di senar nomor 6 1,5, senar nomor 1 1,25, tapi nanti akan kita cek lagi. Paling standarnya segitu, itu udah paling empuk, paling rendah, paling enak, bisa buat kebut-kebutan. Nah dibuktikan dengan koin 500 saja nyangkut, tidak tembus. Nah ini kondisi before afternya. Gitar ini datang dengan kondisi neck yang terkikis, kotak, terus coak-coak juga. Nah terus ini hasilnya jadi kayak gini. Nah seperti ini hasil akhirnya. Loh itu senarnya tumbuh lagi padahal tadi sudah dipotong, kok bisa? Ya seperti ini kondisi akhirnya, kondisi afternya.
tidak ada yang cowok, threadnya sudah diganti dengan yang baru, senarnya juga sudah diganti yang baru. Terus kita taruh ke dalam koper, ke dalam hardcase, karena di sini lagi musim hujan, sebaiknya kita taruh di dalam hardcase dan kita tambahkan silika gel. Oke, segitu dulu dari kita. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bye.